Ya, menyaingi para ulama, bukan niatnya untuk mengajar tulus, tapi untuk sana ada orang alim siapa supaya saya bisa bersaing dengan dia. Atau untuk mendapatkan perhatian orang-orang, maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Karena dianggap tidak ikhlas dengan niatnya. Terdapat ancaman bagi orang-orang yang melakukan semua amal ibadah secara umum lalu diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi sudah dikasih contoh jihad, sudah dikasih contoh juga menuntut ilmu, sudah dikasih contoh juga tadi tentang orang membaca Al-Quran, sudah dikasih contoh orang dermawan. Nah, sekarang ada ancaman secara umum, semua ibadah ya, lalu diniatkan untuk selain Allah, maka ada ancamannya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dari hadits Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Bashir hadhil ummata bis sana'i war rif'ah wad dini wat tamkini fil ard, faman 'amila minhum 'amal al akhirati lid dunya lam yakun lahu fil akhirati min nasib." Berilah kabar gembira kepada umat ini. Siapa saja umat Islam boleh mendengarkan berita gembira ini dari Nabi SAW. Bahwasanya ia akan dianugerahi, umat ini akan diberikan ketinggian, keluhuran, kemenangan maksudnya. Jadi di sini yang dimaksud dengan sana wa rif'ah adalah ketinggian, kedudukan, ya, kemenangan, keluhuran, agama dan kekuasaan di muka bumi. Barang siapa di antara mereka melakukan amal akhirat, ibadah untuk tujuan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Tapi walaupun umat Islam ini menyebar, banyak kegiatannya, tapi yang dapat nanti bagian di akhirat adalah hanya orang murni kalau ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dia terima apa-apa di dunia ini. Makanya hindari semua target pujian orang. Nah itu ya. Karena pujian orang itu saya sering bilang di pengajian-pengajian kami seperti sepanjang lidahnya saja. Kamu hebat ya, kamu alim ya, kamu baik ya, kamu dermawan ya, untuk apa? Setiap bisikan syaitan untuk ini tepis semuanya. Misalnya kita kirim makanan ke tetangga, kembali piringnya kosong, nggak apa-apa. Kalau karena Allah nggak akan pegel. Tapi kalau karena niatnya ingin pujian orang, tetangga nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Masa dikasih kirim makanan kembali piring kosong? Berarti dia niat supaya dibalas oleh manusia itu. Ini bukan sudah karena Allah. Kalau karena Allah, orang yang kita beri terima kasih atau tidak, dia balas atau tidak, itu tidak penting buat kita. Tidak penting ya. Makanya persepsi para ulama tentang masalah pemberian itu berbeda sekali. Seperti contohnya Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah berkata, kalau ada orang yang menerima sedekahku, misalnya orang miskin atau siapa saja yang sedang minta, terima sedekahku atau hadiah dariku, maka hak dirinya atas diriku lebih besar. Maksudnya dia lebih pantas aku hormati. Karena dia telah menerima apa yang aku korbankan untuk Allah. Begitu pemahamannya. Jadi kita harus paham selama ini perbaiki persepsi teman-teman sekalian. Kalau kita anggap orang yang kita kasih bantuan, orang miskin atau orang yang minta bantuan itu, dia lebih butuh dari kita. Keliru, balik. Kita lebih butuh. Kenapa? Karena yang kita kasih ke dia, uang 1 juta, makanan 1 bungkus misalnya, pakaian 1 pasang, itu cuma dipakai di dunia. Kan habis. Tapi nilainya melalui dia dibawa ke timbangan amal. Memang harus kita sedekain melalui orang baru bisa dibawa ke timbangan amal kan kita. Nah seperti itu. Makanya para salafus saleh mereka kalau melihat ada orang miskin yang datang minta bantuan, mereka senyum sambil mengatakan selamat datang untuk orang-orang yang akan membawa amal-amal kami ke timbangan amal kami. Mereka sambut itu. Jadi nggak ada pikirannya lagi, ini orang masih muda, ini orang masih kuat. Kalau niatnya karena Allah nggak ada ke situ pasti. Targetnya tidak perlu lihat siapa yang menerima, tapi bagaimana sedekah dikeluarkan untuk Allah. Mau orang yang sama atau orang yang berbeda. Gak ada bedanya. Karena sering ada di pengajian tanya sama saya, Ustaz, pegel juga Ustaz. Ini orang minta terus gitu kan. Kerabat ini selalu hubungi minta butuh bantuan. Orang ini selalu minta. Kenapa saya bilang? Masalahnya apa? Dia atau orang lain tidak ada bedanya. Karena target kita bukan penerimanya. Target kita sedekah yang kita keluarkan. Gak penting siapa yang terima. Kalau itu orang rutin kita bisa bantu malah lebih bagus. Karena kita gak perlu capek-capek cari orang lain kan gitu. Udah ada sumber dia kan gitu. Jadi jangan ikutin was-was syaitan itu. Yang seakan-akan kok orang-orang ini terus yang minta ya. Karena dia targetnya itu. Mau pujian atau memang hanya urusan dunia ya. Kalau urusan akhirat sudah tidak ada lagi pamrih dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya dikatakan ketahuilah bahwa beramal karena selain Allah ada beberapa macam. Yang pertama, terkadang amal itu menjadi riya murni, pamer ya.
Karena ia dilakukan tidak lain hanya agar dilihat oleh orang lain, yaitu untuk tujuan duniawi, seperti halnya orang-orang munafik tak kala mereka sholat. Riya murni ini nyaris tidak pernah terbesit di hati kaum muslimin ketika mereka melaksanakan sholat dan puasa fardu atau yang wajib. Akan tapi terkadang niat ini muncul ketika hendak menunaikan zakat, melaksanakan haji dan amal-amal lahiriah lainnya, atau amalan yang bermanfaat bagi orang lain, karena sulit untuk mengikhlaskan niat dalam hal itu. Setiap muslim tidak meragukan bahwa amalan seperti ini sia-sia dan pelakunya pantas mendapatkan murka dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di poin pertama ini ada memang orang dasarnya semua ibadahnya riya. Nah itu orang munafik. Karena memang dia bukan muslim, ya. Munafik itu bukan muslim. Di masa Nabi Muhammad SAW pimpinan mereka bernama Abdullah bin Abi Salul, ya. Itu namanya Abdullah tapi orang kafir. Dia berwajah Islam, dia selalu memakai pakaian orang Islam, kumpul sama orang Islam, tapi munafik, pura-pura saja. Hatinya lebih cenderung pada kekafiran. Nah orang seperti ini memang semua ibadahnya riya. Dan kata beliau di sini, orang muslim kemungkinan besar tidak seperti itu. Yang terjadi biasanya sebagian riya, sebagian ikhlas, itu mungkin, ya. Kalau di antara kaum muslimin seperti misalnya kita mau sholat, kita biasanya ikhlas dulu karena Allah. Nanti tengah-tengah baru syaitan bisikin supaya riya, supaya diperindah untuk manusia misalnya kan gitu. Tapi kalau murni dari awal tidak mau ikhlas karena Allah, ini memang sifat munafik. Karena memang mereka tidak membutuhkan pahalanya, tidak mau mengejar balasannya. Yang kedua, terkadang suatu amalan diniatkan karena Allah tetapi dalam niatnya terkandung unsur riya. Apabila riya telah menyusupi niatnya sementara amalan itu pertama kali dilakukan, maka menurut dalil-dalil yang sahih amalan itu batal dan tidak diterima. Jadi kalau misalnya ibu dan bapak ikhlas awalnya, terus terlintas riya dan Anda ikutin riya itu terus, Anda iyakan bisikan syaitan itu, maka batal, ya. Tapi dibedakan kalau misalnya baru dalam majelis ilmu begini duduk, tadinya ikhlas karena Allah. Terus bapak ibu lagi nulis, ada yang lihat di sebelah, syaitan bisikin, tuh kamu lagi dilihat. Kita enggak iyakan bisikan itu, kita enggak hiraukan gitu ya. Maka enggak masuk dalam bab riya. Karena riya itu kalau kita sudah ngikutin bisikan syaitan itu. Kita lagi mau sedekah, ikhlas karena Allah. Lalu ada bisikan dari syaitan, itu orang mobil sebelah lihat misalnya. Nah kalau kita tidak hiraukan itu, tidak penting lihat atau tidak lihat, kita tetap sedekah, maka ikhlas. Tapi kalau kita, oh iya mumpung dia lihat, kalau perlu ketuk mobilnya, lihat nih saya sedekah misal ya, maka itu bisa jadi riya. Nah orang yang ikhlas awalnya lalu terlintas riya dan dia ikutin riya itu, bisikan syaitan untuk dia pamer, maka jadi batal ibadahnya.